Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, dan alhamdulillah telah bersama kita guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Syumarno Syafi'i dan Abi Maki. Kita akan mengangkat tema yang selalu kita ulas berkaitan dengan zakat. Nah, dalam hal ini, dalam episode kali ini kita akan lebih dalam lagi untuk mengungkap tentang hikmah daripada zakat. Kita tahu bahwa Allah menurunkan rizkinya di muka bumi ini. Bisa saja karena perbuatan manusia, rizki yang kita makan, yang kita terima untuk diri dan anak-anak kita, salah satunya adalah rizki yang haram. Disinilah pentingnya kita membersihkan diri. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, dan sekali lagi insya Allah nanti acara ini kita akan lebih banyak untuk tanya jawab agar tema kita semakin dalam tergali. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak dan Ibu dari Masjid Husnul Khotimah serta pemirsa yang di rumah, Anda bisa mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita tentang zakat di @damai_tv1 dengan hashtag zakat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para asatid, para ustadzat, wabil khusus guru kami yang kami sayangi, kami cintai, Bapak Kiai Haji Sumarno yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau, berikan kesehatan selalu, amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat singkat dan berbahagia ini ternyata membicarakan tentang masalah zakat sangatlah penting untuk kita laksanakan. Namun sebelum kita melaksanakannya, kita tahu hikmah daripada zakat itu sendiri. Ayatnya dibaca oleh qari tadi dengan kata-kata indah, dengan alunan yang indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat yang ada khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Subhanallah, ambillah sebagian dari harta yang mana orang-orang kaya, orang-orang yang punya uang, ambillah dari sebagian hartanya untuk mengeluarkan sedekah atau zakat maksudnya di sini, agar membersihkan daripada harta yang dimilikinya. Punten, ternyata salah satu fungsi
Zakat yang kita keluarkan adalah untuk membersihkan harta yang kita miliki. Pertanyaannya, memang harta kita kotor, kenapa harus dibersihkan? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah punten. Misalnya, ya, ketika ingin tahu apakah harta kita ada yang kotor, ada yang tidak bersih, padahal saya kerja di tempat yang baik. Simpan baik-baik, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada seorang karyawan misalnya, apakah kita sebagai karyawan atau kita sebagai guru? Seandainya kita sebagai karyawan, masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Apakah selalu datang jam 8 dan pulang jam 4 sore? Bisa jadi datangnya terlambat, pulangnya sebelum jam 4 dia harus sudah pulang. Padahal punten gajinya bulanannya tetap dia dapat. Berarti ada sesuatu yang bolong di sana. Kenapa? Waktunya dikorupsi sementara dia dapat bulanan terus. Oh saya enggak kok, jam 8 masuk, jam 4 pulang. Benar, apakah selama dalam bekerja ini waktu bekerja tidak ngobrol? Apakah selama dalam kerja ini punten tidak dalam keadaan? Artinya selalu amanah, menjaga amanah pekerjaan dari jam 8 sampai jam 4 itu. Oh saya seorang guru, sekian jam saya ngajar di anak-anak saya, di murid-murid saya. Apakah 2 jam pelajaran Anda telah menyampaikan 2 jam pelajaran itu full tanpa ada kekurangan? Apakah sudah amanah Anda ini? Maka rasa-rasanya kalau untuk mencari rezeki halal bukan hanya sekedar halal saja dicari, tapi berkaitan dengan tugas kita. Benarkah kita sudah menjalankan tugas ini dengan benar? Padahal gajinya per bulan dapat. Mau sebagai apa dia? Mau sebagai kepolisian kah? Atau TNI kah? Atau yang namanya punten satpam kah? Ataupun guru kah? Ataupun yang punya pesantren kah? Apakah sudah amanah dengan apa yang adanya? Maka punten, perlulah kita untuk mengeluarkan zakat untuk membersihkan apa coba? Harta tadi. Siapapun diri kita. Siapapun diri kita. Petanikah? Ya, semuanya dengan mengatakan amanah yang dijunjungnya. Maka dikatakan khudh, ambillah. Seakan-akan mengatakan tidak ada pilihan untuk masalah zakat. Ambil. Kenapa dikatakan ya ambil? Dari antara mereka kalaulah sekarang ini dengan mengatakan menjadi warga negara yang baik, bayar pajak. Benar, Anda sebagai warga negara yang baik bayar pajak, tapi pun kita sebagai warga mukminin mukminat yang baik bayar zakat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, karena ini sangat penting buat kita. Kenapa? Membersihkan dari yang namanya harta yang kita miliki. Karena punten, rasa-rasanya tidak ada di antara kita yang memegang amanah secara sempurna sebagai tugas kita masing-masing. Ada bolongnya dari perkataan atau perbuatan yang kita lakukan, maka bayar zakat membersihkan harta yang kita punya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik. Iya, ketika diucapkan dengan mengatakan pantas ya, pantas Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ini kita mikir fisiknya saja yang kuat, ternyata para ulama bukan fisiknya saja yang kuat, tapi apa? Punten, hartanya kuat. Orang mukmin yang kaya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, kaya soleh. Kenapa? Bisa membangun masjid, bisa membangun pesantren, bisa santuni yatim. Masya Allah. Kenapa? Karena orang mukmin yang qawi, pertama qawi ya ini adalah di mana? Di hartanya ternyata. Al mukminul qawi, orang mukmin baik itu apa? Dicintai oleh Allah, kuat. Ternyata yang kedua kuat ilmunya. Kuat ilmunya. Seorang mukmin yang kuat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat apa? Harta. Kuat apa? Ilmu. Kuat apa? Kedudukan. Masya Allah. Hanya dengan bermodalkan tanda tangan saja peraturan yang hak bisa diangkat. Hanya bermodalkan tanda tangan saja yang batil bisa ditumbangkan. Kenapa? Karena memiliki yang namanya kekuatan. Kekuatan jabatan. Jadi seorang mukmin yang memiliki jabatan itu lebih baik dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat saleh. Orang mukmin yang kaya raya akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat saleh. Subhanallah. Orang mukmin yang pintar berarti kuat ilmunya, ini ada lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat saleh baik. Jadi ketika diucapkan al-mu'minul qawi,
Orang mukmin yang kuat ini lebih dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpan baik-baik dengan menyebutkannya kuat dari hartanya, kuat dari ilmunya, dan kuat dari jabatannya. Ini yang dikatakan ahabbu ilallahi. Punten, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan selanjutnya simak kalimat ini baik-baik. Zakat itu sendiri kalau secara makna terlalu banyak para ulama mengartikannya. Namun simpel untuk digambarkan. Ternyata kalimatnya ini ada mengatakan kalimatnya as-salah. Ada mengatakan al-barakah. Ada mengatakan an-numu atau bertumbuh, berkembang. Ingat kalimat yang sangat baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah SAW ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan pernah harta itu berkurang karena sedekah, justru akan bertambah. Justru akan bertambah, terus akan berkembang. Simak kalimat ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seseorang yang mengeluarkan zakat, apa yang didapatkan? Berkah. Buat siapa? Berkah buat dirinya yang memiliki harta dan berkah buat hartanya. Berkah itu apa? Masya Allah, manfaat dunia akhirat. Simpan kalimat ini baik-baik. Bukankah Rasulullah mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti apa yang namanya kalimatnya gharib. Gharib ini menjadi sebagai apa? Perantau. Di dunia ini kita menjadi perantau. Kalau jadi perantau punten gak bakalan tinggal di sini selamanya, akan pulang kampung. Ada orang yang kerja di kota besar, dari kampung datang ke Jakarta, kerja per bulan dapat gajinya. Lalu setelah uangnya didapatkan, dia kirim ke kampungnya. Kenapa? Karena dia tahu akan balik ke kampung. Pulang nanti dari Jakarta bertahun-tahun, rumah punya, sawah punya, ladang punya, kendaraan punya. Dari mana? Waktu di Jakarta dia ini merantau, semua ditransfer ke sana. Tapi punten, apabila dihabiskan selama di Jakarta, dapat bulanan habis. Untuk foya-foya, habis untuk itu. Begitu pulang ke kampungnya, niscaya dia akan sengsara, nggak punya apa-apa. Sekarang kita akan pulang kampung, punten, sudah punya apa? Rumah kita nanti di akhirat. Inilah pentingnya sedekah, intinya pentingnya zakat yang harus kita lakukan. Kenapa? Untuk tabungan kita kelak di akhirat, agar kita ini tidak kelimpungan di sana. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terkadang, punten, terkadang orang lebih mementingkan dunianya ketimbang di akhiratnya. Itulah yang menjadikan orang ini menjadi berantakan hidup kelak di akhirat. Ini penting zakat untuk membersihkan daripada apa yang kita miliki. Dengan cara apa? Ikhlas partikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan singkat apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Terima kasih Habi, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, mukadimah dari guru kita yang insya Allah juga nanti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang telah dijelaskan tadi. Dan di segmentasi yang kedua nanti Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menjelaskan tentang bagaimanakah mekanisme zakat ternyata mampu membersihkan jiwa kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang zakat. Kita pahami bahwa memang banyak amalan-amalan yang mampu membersihkan jiwa kita, dosa kita diantaranya yaitu ingat kepada Allah, banyak zikir, saum dan sebagainya. Tetapi ternyata zakat pun mampu untuk membersihkan jiwa kita. Lantas bagaimanakah mekanisme daripada ketika kita mengeluarkan harta kita, maka jiwa kita akan bersih. Kiai Sumarno akan menjelaskannya, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, segenap pemirsa Damai Indonesiaku.
Hadirin wal hadirat yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang ini kembali kita bisa bertatap muka dan bermuajah di penghujung Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir meninggalkan kita. Mudah-mudahan harapan dan doa kita selama berada di bulan Ramadan, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan dalam amaliyah taat bakti kita kepada Allah, Allah terima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minas salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tilawatana wa tamim taksirana wa azim ujurana birahmatika arhamar rahimin. Ada satu sisi yang barangkali hampir tertinggal. Bahkan ini adalah merupakan bagian yang amat penting dalam hidup kita. Yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustadz Abi Maki. Al-Quran pun sudah dibacakan dan dilantunkan di hadapan kita. Bagaimana Allah memberikan satu warning. Allah memberikan satu peringatan. Karena sayangnya Allah kepada kita orang yang beriman. Bukan sekedar harta yang harus kita bersihkan. Tapi jiwa pun kita harus bersihkan. Tapi pembersihan jiwa melekat dengan apa yang ada di sekitar kita. Karena memiliki kesenyawaan. Ibu akan pakai pakaian berasa enak pakainya di badan selagi pakaian itu ada di badan kita dan badan kita punya nyawa. Enggak pernah ada mayat bilang ganteng. Enggak pernah ada mayat Pak bilang cantik. Kenapa? Sepakaian apapun yang dikenakan dipakai sama mayat, jelas mayat man enggak ngerti apa-apa. Artinya adalah apa yang ada Allah anugerahkan kepada kita akan memiliki kesenyawaan dengan kita. Allah berikan harta anugerah, ada bersenyawa kita dengan harta kita. Allah berikan kita lagi kekayaan materi, uang yang banyak. Uang pun ada kesenyawaan dengan kita. Makanya nggak ada mayat yang kenal duit dan nggak ada mayat pergi belanja ke mall. Coba kalau kita nggak punya duit, pengen duit. Ini kan akan ada kesenyawaan. Artinya ketika Allah perintahkan kepada kita, khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka. Sodakotun sebagai sodako, sebagai zakat. Karena ini ada perintahnya fil amr. Perintah itu ada perintah yang wajib. Wajib terhadap sodako. Maka sodako yang wajib adalah zakat. Kahijihila. Sodako yang wajib apa? Zakat. Kenapa Pak zakat menjadi wajib? Islam punya pandangan luas. Islam bukan sekadar menganjurkan adanya sosialisme. Tapi Islam menganjurkan kita menjadi sosialis. Mencari kapitalis. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'is wa abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Islam dinamis menjadi kapitalis. Islam pun melahirkan pula untuk mewajibkan jadi sosialis. Numpukin harta nyari duit kudu wabtagi bima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa sama bagian dunia. Wajib mencari dunia. Tadi dijelaskan orang Islam yang kaya lebih baik daripada orang Islam yang gak punya. Orang Islam yang gagah, yang perkasa lebih baik daripada orang umat Islam yang lemah. Artinya kan Islam memiliki kepentingan bagaimana kita meraih dunia. Jangan bicara zakat adalah, oh Islam anti dengan yang namanya dunia. Lantas kita tinggal di ujung gunung. Lantas kita hidup susah, nggak bisa menikmati dunia. Terlalu dini memandang Islam. Islam kudu gagah. Makanya masjid-masjid orang Islam cakep-cakep. Sebab Islam mengajarkan gagah. Tapi di balik itu mengajarkan pula sosialis. Kenapa demikian? Harta yang kita miliki, kita punya, Allah berikan kepada kita. Kita disuruh jadi keren. Ketika itu nanti tidak kita berikan, di situ ada hak anak yatim. Di situ ada hak orang miskin. Di situ ada hak yang namanya orang jompo. Di situ ada hak orang fakir. Di situ ada hak orang susah. Ketika kita makan semau kita nikmati semau kita. Artinya adalah kita memakan hak-hak mereka. Bu, Ibu, jangan enak-enakan bebaduk sorangan sia. Lanjut saat lebih maki orang Sunda saya jadi ke bawah tah.
Nasi yang masuk ke dalam perut kita, kita bertanya apakah di nasi itu ada haknya orang miskin? Ada haknya orang fakir? Ada haknya anak yatim? Ada hak tetangga kita yang susah? Apa artinya kita bertasbih, menangis siang malam di hadapan Allah? Kita perut kenyang sendiri, tetangga kita merintih kelaparan, nangis di samping kita. Ai mana teh beli baju lebaran tiaya nanggas numpukan 4 losin. Tetangga mah sahur kadang-kadang cuman pakai air putih. Insya Allah bukan orang sini, itu mah orang Hong Kong. Orang sini mah alhamdulillah buka puasa bersama, sahur bersama, lebaran bersama, beli baju. Aduh, ini kan yang harus kita bersihkan jiwa kita. Makanya kalau orang sudah makan harta, di situ ada hak orang lain, ada hak orang miskin, sama dia memakan hak daripada yang namanya warga negara. Apa bedanya orang yang tidak mengeluarkan zakat sama koruptor? Sama. Koruptor makan duit negara, koruptor makan duit rakyat. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, medit bin koret, koret bin meregese alias pantat kuning, itu makan hak orang miskin. Ih, kejam ya. Kejam enggak? Sadis enggak? Sadis, kejam, jahat. Nah, dampaknya apa? Ketika dia makan di situ ada hak orang lain, maka yang makanan itu berproses jadi gizi, gizi itu jadi vitamin, vitamin menghidupkan gerak tubuh dia, maka di situlah roh kita pun jadi jahat. Roh kita juga jadi kotor. Roh kotor, roh yang mana? Roh yang ada di dalamnya adalah barang haram. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Setan bisa berkuasa dalam jiwa kita. Apa sebabnya? Karena gizi kita yang tidak hal. Insya Allah panjang lebar kita lanjutkan nanti lain kesempatan. Karena waktu kita terbatas di segmen ini. Nanti masih ada segmen, 3 segmen berikutnya tanya jawab. Silakan ibu bapak yang ada di sini, para pemirsa yang di luar, mari kita buka nilai-nilai apa yang ada di dalam zakat untuk kehidupan kita semua. Sekian, kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, jemaah masjid yang kami cintai, sebagai mukodimah daripada diskusi kita kali ini. Insya Allah siapkan pertanyaan Anda dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang zakat, dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang ketiga, kemudian nanti keempat dan kelima kita akan jawab pertanyaan Anda yang ada di rumah. Insya Allah kita berikan kesempatan di segmen yang keempat. Yang berikut kami persilakan kepada Bapak Fauzan, pertanyaan yang nanti dijawab oleh Ustadz Abi Maki, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kiai. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim ya Kiai. Dengan berbagai macam faedahnya, salah satunya bisa membersihkan hartanya. Nah ini seandainya Kiai ada individu muslim, dia sampai lalai atau tidak membayarkan zakat fitrahnya Kiai. Ini dampak ekses dari kehidupan beliau yang tidak bayar zakat fitrah ini apa Kiai? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum. Abi, silakan Abi. Kiai Abi Maki maksudnya. Silakan Abi, mungkin nanti bisa saling melengkapi. Allah ibarifik, ya. Subhanallah, ini kalau zakat fitrah pastinya kita sudah sangat mengenal sekali begitu di akhir bulan Ramadan. Iya. Hanya dengan mengatakan begini saja, apa sih kalau tidak melaksanakan zakat fitrah ini? Iya. Simpel saja untuk mengetahuinya. Mungkin kita pernah melihat satu bangunan yang kita miliki selalu ada, punten bahasanya, pajaknya. Pajaknya. Kalau bahasanya, kalau tidak terlalu berlebihan, pajak anggota tubuh kita, mata kita, rambut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita cuma dibayar 1 sok dalam 1 tahun. Subhanallah, berarti 4 mud dalam 1 tahun. Murah sekali.
Sekarang harga mata berapa? Harga jantung berapa? Harga kaki berapa? Harga telinga berapa? Maka para ulama dengan mata mengatakan keterlaluan. Orang paling pelit dalam kehidupan ini yang tidak mau membayar zakat fitrah. Sangat-sangat disayangkan. Jadi efeknya dengan mengatakan kata-katanya, orang yang tidak tidak mengeluarkan zakat fitrah ataupun alasannya, kecuali kalau dia ternyata lupa karena lalai, bisa saja kelupaan itu ya pastinya hanya tobat pada Allah dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, taubatan nasuha. Tapi kalau mengatakan, alah, buat apa sih zakat fitrah? Buat apa sih zakat fitrah? Bukan hanya untuk menyempurnakan ibadah saum. Jadi beberapa ulama menyampaikan yang namanya zakat fitrah apabila belum diselesaikan, ibadah saumnya ngegantung, tidak masuk ke dalam pahala dia. Masih tergantung, belum sanggup masuk ke rekening dia ibadahnya. Mu'allaq, ya, baina sama'i wal ard, langsung saja. Tapi begitu dia bayarkan zakat fitrah, masuk. Itulah kalimatnya. Kenapa? Maka disempurnakan dengan zakat fitrah. Adapun hal yang lebih luar biasa lagi, para ulama dengan mengatakan, punten, ya tadi kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh kita ini yang harganya sangat mahal sekali dan luar biasa, punten, seakan-akan mengatakan, ayolah ini untuk mensyukuri dari berbagai macam yang kita miliki, nikmat tubuh ini. Entah berapa yang namanya khala itu berapa namanya, berapa yang namanya bulu ataupun berapa pori-pori yang ada dalam tubuh ini. Nah itulah dengan zakat fitrah itu. Subhanallah, maka para ulama wajar dengan mengatakan sehat lahir batin ketika menggunakan zakat fitrah. Insya Allah. Inilah yang bisa dipaparkan dengan singkat dengan mengatakan salah satu daripada kenapa harus zakat fitrah. Karena kita ingin salah satunya bersyukur pada Allah terhadap kenikmatan anggota tubuh yang sempurna. Ada sebagian orang juga mengatakan ketika kita tidak mengeluarkan hak-haknya orang miskin melalui zakat dan sebagainya. Betul. Ada yang mengatakan hidup kita ini akan sempit, kemudian sakit-sakitan. Apakah benar bahwa ketika dia masuk rumah sakit dengan jutaan rupiah, itu cara Allah untuk mengambil harta-harta yang haram atau seperti apa penjelasannya? Segala sesuatu pasti ada hikmahnya yang ada. Iya, maka punten, dengan perkataan ini, punten sekali lagi saya untuk menyampaikan sedikit. Ketika sakit, masuk rumah sakit, ketika apa? Lalu mendapatkan musibah, punten. Sebelum kita terangkan, tidak sopan kalau ada seorang hamba mengatakan, ya Allah kenapa saya dikasih penyakit begini? Ya Allah kenapa? Itu adalah para ulama mengatakan tidak punya adab seorang hamba mengenapakan Allah. Tapi katakan, apa hikmah saya sampai sakit begini ya Allah? Apa hikmah saya sampai sakit begini? Bisa jadi hikmah dari apa yang terjadi penyakit ini, renungkan. Sudahkah sedekahnya seperti apa? Karena dengan sedekah itu tardul bala. Yang namanya sedekah ini menolak daripada berbagai macam bala, kesulitan ataupun kesedihan dengan sedekah ini. Pastinya tadi Kiai dengan mengatakan ada sedekah wajib yaitu zakat. Iya, kalau sedekah ya sunnahnya ya sedekah yang biasa kita lakukan. Terkadang mungkin di antara kita juga bingung apa bedanya sedekah, zakat, infak gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bertanya sama Pak Kiai. Nanti dijelaskan lagi. Baik, terima kasih Abi. Selanjutnya kami persilakan pada Ibu Ambar, akan dijawab oleh Kiai Sumarno. Assalamualaikum Bapak Kiai. Kami ingin bertanya begini Pak Kiai. Ada seseorang punya pekerjaan, tapi penghasilannya itu pendapatannya tiap bulan tidak menentu gitu. Jadi kadang-kadang per pekerjaan aja, insidental aja gitu. Jadi enggak setiap bulan ada pekerjaan. Juga nominalnya juga belum tentu stabil ya seperti itu. Nah itu untuk zakatnya bagaimana Pak Kiai? Apakah menunggu nisabnya cukup dulu atau hisabnya cukup dulu atau per pekerjaan itu setiap ada pekerjaan dikeluarkan? Demikian, terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaannya Kiai. Apalagi ditambah dengan kondisi sekarang ini COVID, banyak orang yang dirumahkan dan sebagainya. Lantas bagaimanakah menjawabnya Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu penanya yang saya hormati, para pemirsa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rahman dan Allah Rahim. Jawaban yang pertama saja. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika Allah perintahkan zakat kepada kita dalam ayat surat Taubah tadi ayat 103 104. Khudh min amwalihim shadaqah.
ambil dari harta mereka. Ketika kita bicara harta, orang yang punya harta, bagaimana cara orang mendapatkan harta? Ada orang yang mendapatkan harta dengan ada pendapatan yang sudah jelas seperti pegawai pekerja. Itu nggak bisa lari dari kemungkinan. Lalu bagaimana dengan para pedagang? Kemudian juga pada pelaku bisnis, ya, pelaku jasa. Seperti ibu tanyakan tadi adalah pelaku jasa yang kadang-kadang bulan ini dapat 2 bulan puasa, kan begitu. Bulan ini kita makan, 3 bulan kita berhenti. Ada yang kayak macam begitu. Cuman sekali makan kayak buaya. Tahu buaya? Buaya sekali makan biar begitu kebuk ketelan bu. Sekali makan bisa betul-betul 4 bulan dia bisa dapat. Nah, lalu dihitung zakat bagaimana? Zakatnya dihitung tetap zakat harus ada wal haulu binisab. Sebenarnya ini dimannya diman fikih. Tadi udah sepakat kita, nggak bakal saya mau jawab urusan fikih. Cuman dia bukan nanyanya disimpangkan dulu ke kiri ke kanan serba salah. Sebab saya khawatirnya ada khilafiyah. Ya gitu saya jawab begini ada pendapat begini. Tahu sendiri netizen. Kayak kagak tahu aja. Ya bu ya. Nggak belajar beda, nggak beda belajar. Makanya beda belajar juga belajar beda. Jangan beda belajar doang, belajarlah perbedaan. Jadi nggak culas, Udin. Lanjut. Nah ketika bicara zakat, jadi sodako yang wajib itu zakat. Sodako yang wajib itu zakat. Ada pertama nisab. Apa nisab? Ukuran. Enggak semuanya orang yang punya pendapatan ini adalah harus keluar. Ada batasnya. Nah, batasnya ukuran harta dia dapat seberapa. Volumenya semana. Kalau belum sampai kepada volume wajib. Volume yang ditentukan. Kita jangan keluarin. Contoh. Umpama seperti orang dapat pendapatannya seperti. Dia dapat 1 bulan. Dia dapat adalah 15 juta. Gede enggak? Besar enggak? Besar kata Bapak. Belum tentu kata dia. Sebab dia yang punya pendapatan besar. Pasti dia punya kebutuhan juga besar. Pak, Bu, Menteri sama RT beda enggak? Beda. Mas Agung dengan yang namanya direkturnya, gedean gaji direkturnya, tapi gaji direkturnya akan jauh lebih banyak kebutuhannya ketimbang Mas Agung. Jadi yang diwajibkan dikeluarkan mana? Yang sudah kita makan, yang udah habis bayar listrik, udah habis kita yang buat pengobatan, habis kita makan, yang dikumpulkan nisabnya sekian, itu yang dikeluarin. Gampang kan? Gampang nggak? Nisab tuh ukurannya. Yang kedua haul, waktu. Waktunya kapan? Setahun. Retensi waktunya itu 1 tahun. Kalau udah 1 tahun baru kita keluarkan. Kalau belum 1 tahun, bagaimana Pak? Kumpulkan dulu. Islam itu bijak. Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Islam itu betul-betul yang namanya memperhatikan kebutuhan orang dan mengerti daripada kondisi orang. Seperti kayak sekarang COVID. Coba ujuk-ujuk kemarin pas bulan Maret tahun kemarin ada COVID, siapa yang sangka apa sih COVID pakai pemberitahuan? Pak enggak. Hei saya COVID mau datang ke kampung Anda, siap-siap ya, kumpulin makanan. Tidak. Ujuk-ujuk tahu-tahu rame COVID, semua usaha hancur. Lalu bagaimana ketika orang yang terlanda semacam ini? Apakah dia harus keluar zakat? Tidak. Kalau belum mereka sampai pada batasnya, nisabnya, ukurannya. Jadi kalau belum sampai ukuran jangan sok-sokan deh. Tuhan juga enak. Bisa jadi orang-orang seperti ini justru akan menerima zakat dalam kondisi level ekonominya menurun begitu. Nah bisa. Seperti orang kaya. Begitu ada yang namanya dampak COVID, dia harus yang namanya pontang-panting. Usahanya bangkrut, akhirnya dia punya utang. Bu, jangan orang kaya dianggap mereka punya perusahaan utang yang gak banyak. Kita mah paling utang panci, utang kudungan. Utang seragam ibu-ibu. Ya, nggak dibayar Jan. Alhamdulillah lunas tuh.
Ya pan merah-merah boleh nganjuk kabeh, boleh ngutang kabeh. Coba kalau orang punya perusahaan utangnya setumpuk, mau gaji karyawan, belum lagi sewa tempat, belum lagi bayar tetek bengek. Pajak mah nggak ada urusan, Pak. Tapi kita sama Allah nih begitu tanggung jawab. Karena kita punya tanggung jawab sama Allah dan kita bakal kembali kepada Allah. Jangan coba-coba Anda menipu daftar isian zakat. Kalau daftar isian pajak ente bohongin urusan ente sama tim pajak loh. Tapi kalau sama Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Coba-coba kita ada bilang nggak ada, insya Allah kita nggak bakal ada. Makanya saya tambahkan saudara, orang kalau yang mau berbagi akan bertambah. Ingat nih, mau berbagi akan bertambah. Tapi kalau orang yang tidak mau berbagi akan habis. Tinggal pilih mau yang mana. Baik Kiai, waktunya sangat singkat sekali karena masih banyak yang harus mengajukan pertanyaan. Berikutnya Bapak Asep Syaifur Rahman, silakan. Akan dijawab oleh Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai dan Pak Ustadz, kita tahu di zaman Abu Bakar Siddiq itu orang yang tidak membayar zakat itu akan diperangi oleh khalifah waktu itu. Nah, kemudian tadi menarik yang disampaikan oleh Kiai bahwa orang yang tidak membayar zakat itu sama dengan koruptor. Betul ya, karena dia mengambil harta haknya orang lain. Nah, di negara kita Kiai, koruptor itu sudah punya KPK. Ya, artinya orang yang berkorupsi akan dihukum. Nah, pertanyaannya adalah apa yang pantas hukuman bagi orang-orang yang tidak membayar zakat? Dan apakah memungkinkan misalnya di negara kita mengimplementasikan hukuman itu, kemudian bagaimana caranya kira-kira sebagai umat Islam? Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa, pertanyaan berat sekali ya, Abi. Silakan dijawab dengan hati-hati, Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak dengan pertanyaan ini. Luar biasa pertanyaannya. Bismillah. Memang di zaman Sayyidina Abu Bakar setelah wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa sampai dikategorikan mereka ini adalah orang-orang murtad. Gara-gara apa? Tidak mau bayar zakat. Tidak mau bayar zakat. Iya. Sampai ketika ditanya apa penyebabnya tidak mau bayar zakat, mereka dengan berbagai macam alasan, intinya mereka tidak lagi mengimani kalau zakat ini bagian daripada rukun Islam. Maka itulah yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq memeranginya. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Khalifatul Rasul, beliau mereka itu kan sholat, mereka itu puasa, mereka itu haji. Sampai mengatakan demikian, mereka itu sholat, mereka itu juga puasa, mereka itu haji, mereka juga bersyahadatain, tapi mereka tidak mau zakat saja. Enggak diterima, maksudnya udah enggak cuma satu aja kok. Apa kata Abu Bakar? Saya tidak ridha di zamanku ada berkurang satu yang namanya rukun Islam. Maka kita perangi. Dahsyatnya Abu Bakar. Sampai mengatakan, apa kata Abu Bakar? Demi Allah kalau seandainya setiap langkahku ini saya dijegal oleh serigala, sampai setiap langkah aku digigit oleh serigala, aku tidak akan pernah berhenti untuk memerangi mereka. Betapa dahsyatnya masalah urusan zakat. Kenapa? Karena ini rukun Islam. Maka kalau ada orang tidak mau bayar zakat, subhanallah, apa yang harus dilakukan? Pertama ditanya, apakah Anda tidak meyakini kalau zakat itu rukun Islam? Kalau dia tidak meyakini zakat itu rukun Islam, berarti di sini selesai, dia keluar daripada Islam, murtad. Iya. Kenapa Anda tidak mau bayar zakat? Jawabannya dengan mengatakan, saya tidak mau bayar zakat. Apa alasannya? Saya yakin kok kalau zakat itu wajib. Jangankan zakat, kita ceritakan yang sekarang masalah ada uang tidak ada uang. Tanya sama orang yang tidak sholat, banyak yang tidak sholat? Mana lebih banyak orang tidak sholat apa yang tidak zakat? Kira-kira mana? Mana yang tidak sholat apa yang tidak zakat? Yang tidak sholat rasa-rasanya banyak sekali. Banyak yang tidak sholat. Ketika ditanya, padahal sholat ini Masya Allah ini adalah hal yang luar biasa, tiap hari ditanya. Kenapa Anda tidak sholat? Jawabannya, saya tidak beriman kalau sholat itu wajib. Berarti dia sudah murtad. Kenapa Anda tidak saum Ramadan? Saya tidak mengimani kalau Ramadan ini adalah rukun Islam. Berarti tidak murtad. Ketika Anda kenapa tidak zakat? Jawabannya, karena saya tidak berzakat, karena saya tidak mengimani kalau zakat itu rukun Islam. Berarti dia sudah murtad. Nah punten. Tapi kalau mengatakan saya beriman kalau itu adalah rukun Islam tapi saya tidak mau melakukannya bla 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 segala macam, berarti punten dia
termasuk orang yang maksiat atau kalimatnya fasik. Lebih demikian, fasik itu keluar daripada syariat yang ada walaupun dia masih seperti itu. Contoh, fasik itu bahasanya fasikul full. Jadi kalau ada kacang, ada kulitnya gitu kan. Setelah dibuka kacang dari keluar kulitnya, maka atau kacang keluar dari kulitnya, bahasa Arabnya mengatakan fasaqal full min kasratiha. Artinya kacang telah keluar dari kulitnya, namun tetap kacang. Tapi keluar dari kulitnya. Nah tetap dia dikatakan apakah fasik itu keluar dari Islam? Beberapa ulama tetap dia mengaku sebagai Islam tapi dia sudah keluar daripada syariat. Seperti itu. Lalu mengatakan apakah perlu diperangi? Apakah perlu diselesaikan? Seperti zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kalau negara Islam di negeri kita ini, iya, dengan mengatakan kalimatnya la ilaha illallah Muhammad, semuanya berbagai macam islami, tidak menutup kemungkinan untuk hal ini terjadi. Tapi kita adalah negara yang luar biasa, istilahnya mengatakan, istilahnya ada negara hukum ataupun hukum yang akan menyelesaikan urusan ini. Laporkan. Misalnya ini tidak mau zakat, kenapa? Dia tidak meyakini tentang ini bla bla, tidak menyatakan tidak meyakini sebagai rukun Islam. Panggil ulama. Laporkan ke MUI, ini ada orang golongan yang keliru untuk memahami rukun Islam, tolong fahamkan, tolong berikan ujangannya. Enggak begitu, negara itu tuh daerah itu tuh enggak beriman, ayo habisin semuanya, gaya Abu Bakar. Tidak begitu, ya kita adalah negara hukum dan kita juga adalah memiliki yang namanya sekarang ini untuk di sini dengan mata ada MUI-nya, maka laporkan karena kami sangat luar biasa respect terhadap MUI. Ketika ada sesuatu yang tidak baik kita laporkan, langsung terjun untuk klarifikasi apa yang terjadi ini yang kami tahu. Wallahu a'lam. Masya Allah, cukup jelas jawaban dari Abi, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, baik Anda yang telah mengirimkan melalui Instagram selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang zakat. Berikutnya kami persilakan Ibu Wida yang akan dijawab oleh Kiai Sumarno. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz saya ingin bertanya tentang Allah berfirman dalam Al-Quran, kurang lebih yang artinya, mohon maaf kalau saya salah tolong dikoreksi, ada mayit yang apabila dia dihidupkan kembali, dia ingin melakukan sholat dan bersodakoh gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah hikmah dari ayat ini dan apakah ada hubungannya, ada kaitannya dengan keadaan kita di alam kubur nanti atau di yaumil akhir nanti? Tuh, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Kiai, pertanyaan luar biasa sekali nih Kiai. Ini pertanyaannya bagus Bu. At-targhib wa tarhib. Mengingatkan kita. Kenapa sampai dibilang lau akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kau mundurkan kepada aku satu saat saja, saya akan bertobat dan saya akan masuk Islam dan saya akan taat, saya akan sholat, saya akan keluarkan zakat. Ibu tahu, orang yang tidak berzakat, saya baca dalam satu keterangan Khulasatul Qurtubi, dijelaskan begitu dia masuk ke liang lahat, Allah sudah sediakan satu ular yang besar. Dan dia berkata, si ular ini berkata, ini dalam satu hadis ini hasan. Ya, tingkatan hadis ini hasan. Dia berkata itu ular, amarani arabi an adika. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menggigit kamu. Itu ular matanya saja bagaikan yang namanya besarnya bola matahari. Dia punya cengkeraman panjang antar timur sampai barat. Bayangkan cukup cengkeraman dia punya itu ular-ular berkaki. Itu cengkeramannya, kukunya adalah dari timur sampai ke barat. Kita bisa bayangkan. Kan saya kecil, artinya rasanya seperti itu besarnya. Sebab ketika ada manusia kita masuk ke dalam alam barzah. Jasad kita alam kubur, tapi roh kita ada di alam barzah. Kita makan karena kita rasa punya makan, kita tahu makanan karena kita punya ruh. Tapi ketika ruh itu tidak ada, maka apapun mayat itu diimpus dia tidak akan berasa. Maka nanti akan merasakan siksaan badan kita, jasad kita atau ruh kita yang disiksa. Sampai kapan itu ruh disiksa? Ruh disiksa nanti sampai waktu ditiupkan sang sakakala yang pertama. Awal kehancuran ini dunia baru berhenti. Wa nufiya fis-suri faidahum. Begitu ditiup yang namanya sang sakakala yang pertama. Hancur ini dunia. Maka disitulah berhenti itu siksaan. Begitu berhenti itu siksaan itu ruh. Kemudian
nanti dia dibangkitkan kembali. Baru mereka berkata, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Bagaimana dia akan rasakan sakitnya disiksa karena gak mengeluarkan zakat? Ini banyak. Saya perlu bicarakan zakat dulu. Apalagi sholat lebih parah. Awalu ma yuhassabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sebab nanti yang pertama kali dihisab, diperiksa, diaudit oleh Allah. Anda boleh banyak bersedekah, Anda boleh yang namanya haji tiap saat, Anda boleh melakukan kebaikan, kebajikan dan kebajikan. Bila Anda mengaku muslim, Anda tinggalkan sholat, Anda tidak mau sholat, itu yang awal pertama diperiksa oleh Allah. Serem gak serem ya harus diseremin. Kenapa harus diseremin? Ya bakal ngerasain kok. Kalau nggak percaya silakan aja mati duluan. Gampang. Makanya ditaruh alladzina yu'minuna bil ghaib nomor 1. Bukan sholatnya dulu, percaya enggak sama yang di luar akal nalar manusia? Yakin enggak ada nama peristiwa imaterial di luar daripada kebiasaan kita? Orang kita bicara siksa kubur, itu Pak nanti Pak. Itu mah ceritanya orang yang namanya akhirat. Cerita yang namanya itu bisa dikarang-karang. Kalau orang cerita tentang siksaan orang ngomong di karang-karang, suruh dia mati. Sewot gua. Ada kan orang sekarang yang ngomong begitu? Itu adalah siksa neraka, adalah siksa nyantar, adalah itu di karang-karang, bohong-bohongan. Suruh modar. Sewot. Sebab alladzina yu'minuna bil ghaib. Begitu kita disiksa, berapa lama? Begitu kita sekali kita sabiina sana, 70 tahun rasanya sakit. Ya Allah Rabbi, subhanallah, astagfirullah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Baik. Makanya tadi ada kesenyawaan dengan roh kita. Kalau kita nggak bayar zakat, roh kita akan kotor, roh kita akan rusak, roh kita akan berbahaya, roh kita akan menjadi perusak. Bukan lagi rusak, roh kita jadi perusak. Sampai Allah sebutkan tadi dalam Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kenapa orang bisa terbawa dengan gayanya setan? Setan padahal nggak ngojok-ngojokin, setan padahal yang namanya nggak macam-macam, tapi itu setan menggoda. Mengapa bisa tergoda? Kok gampang dia masuk? Padahal dia zikir, dia sodako, dia kemudian lagi yang namanya dekat dengan Allah, tapi bisa kau terbawa demikian. Oh, ada titik lemah tadi di sini. Baik, Kiai, terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali. Selanjutnya Bapak Sutarno yang dijawab oleh Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Pak Ustadz, ini sebenarnya barang lama, jadi khususnya ini zakat fitrah Pak Ustadz. Jadi zakat fitrah itu dihitung bahan makan sesuai yang dikonsumsi, yang umum kalau beras 2,5 kilo atau 3 liter. Ini sudah berjalan lama dengan pertimbangan praktis diwujudkan uang, nilai uang. Nah ini kebetulan beberapa waktu lalu saya melihat di medsos ada Ustadz. Untuk zakat fitrah itu yang lebih afdal ya bahan makan beras, pada ini beras. Jadi memang kalau panitia itu memang ya pertimbangan praktis tadi dengan mudah diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Abi. Apalagi kita hidup di era media sosial, semuanya serba praktis, akhirnya orang tidak perlu bertemu dengan orang yang akan menerima zakat. Dia langsung online, titipkan, saya percayakan. Abi, bagaimana ini kondisi seperti ini? Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memang dalam perbedaan ini tadi kalau Pak Kiai mengatakan kita tidak jawab tentang masalah karena takut menjadi khilafiyah, tapi kita harus belajar perbedaan pendapat seperti itu ya. Yang pertama, memang dalam kenyataannya lihat daripada hadisnya itu adalah makanan pokok. Ya, simpan dulu ini, makanan pokok. Iya. Kalau makanan pokok di sanalah gandum, makanan pokoknya di sana kurma, beras gitu ya. Dan sekarang kalau mau lebih dipepetin lagi, lebih disunahkan lagi, itu tidak dengan mengatakan kira-kira 2,5 liter, kira-kira 3 kilo, tidak pakai kira-kira. Tapi yang sudah pasti adalah 1 sok. 1 sok itu adalah 4 mud. Dan sekarang alhamdulillah ya,
daripada yang namanya almarhum ya Syekh Ali Jabir rahimahullah sudah bersanadkan dengan yang sangat indah namanya Uswati ya. Dan ini sudah sangat saya rasa semua masjid untuk memilikinya ini karena baik sekali untuk melakukan ini bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Dan ini kenapa? Karena antara beras pun begitu dicoba diukur tidak semua beras itu timbangannya sama. Tidak sama, kadang-kadang beras ini di 4 mud ternyata 2,8 misalnya. Ternyata beras ini begitu ditaruh dalam di 4 mud ini ternyata 3 kilo misalnya. Tapi kalau mengatakan kira-kira ya segitu, kira-kira punten kalau mau mengira-ngira ambil yang terbanyak saja. Karena ini adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan makhluk begitu ya, tapi dengan Allah. Misalnya kira-kira antara 2,5 sampai 3 aja ambil. Ya, kecuali kalau ada mudnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, silahkan untuk melakukan hal ini karena ini ada lebih dekat dan memang lebih sunnah untuk melakukan hal seperti ini. Ini dia. Jadi tentang masalah makanan ataupun dengan yang namanya makanan pokok seperti itu. Saya lanjutkan. Iya. Lalu selanjutnya karena online seperti ini jauh seperti apa? Ada dua hal yang perlu disampaikan. Satu. Saya pingin sekali dengan beras mengikuti hal tersebut. Tapi di masjid ini misalnya menerima uang. Maka kita punya kesepakatan yang sangat baik. Beberapa masjid yang melakukan hal seperti ini. Saya rasa sangat baik. Masjid ini menyiapkan beras. Jadi begitu datang karena masjidnya ini mengikuti beras seperti itu ya. Untuk mendapatkan makanan pokok. Begitu datang. Bapak berapa orang? Sekian, oh berarti sekian, mud, oh berarti sekian ya. Bapak ingat ya, ini sekilonya sekian, ini bapak berasnya ditaruh berapa sekian, uangnya dibawa. Tapi punten, istilahnya masjid menyiapkan beras ketika ada orang mau yang berzakat fitrah. Tapi jualannya jangan di masjid, di luar sana itu. Maksudnya apa? Jangan di dalam masjidnya karena haram, tidak boleh. Masjidnya ditaruh berasnya ditaruh di masjid, tidak. Di luar kan ada berandanya. Di luarnya silakan siapkan untuk penitia zakatnya. Ini adalah hal yang di tengah. Kenapa? Ingin kekeh dengan beras mengikuti, tapi ada yang pakai uang akhirnya digunakan dengan beli berasnya. Itu yang kedua pendapat. Yang ketiga dengan mengatakan alasannya dengan menjawab enggak, mana yang lebih bermanfaat untuk penerima. Makanya kalau yang menerima itu uang lebih disukai, maka uanglah untuk diperkirakannya. Itu pendapat ketiga. Dan kita tidak bisa menyatakan mana yang lebih benar, tapi lebih difahami mana yang kita pahami, itulah yang diambil. Karena fikih itu artinya adalah faham ditambah faham ditambah faham ditambah paham. Kalau misalnya ada handphone di depan kita, ada orang yang fakih terhadap handphone. Kalau ada orang yang tahu handphone itu, punten, bunda sebelah kiri saya mengatakan handphone itu buat telepon. Ya, ayahanda di depan saya mengatakan handphone itu buat potret. Ya, di belakang saya handphone itu misalnya bukan untuk telepon, bukan untuk potret. Kata bilang, satu orang mengatakan handphone itu adalah misalnya buat kalkulator ngitung-ngitung. Satu lagi bilang handphone itu buat internetan. Punten. Kalau saya nanya sama orang yang tidak tahu tentang handphone, taunya hanya untuk potret saja, dia bilang, oh salah semua yang tahu handphone itu buat potret. Kenapa? Kita salah. Tapi kalau tanya kepada orang fakih terhadap handphone, dia bilang semua benar. Mana yang Anda yakini dan mana Anda yang pahami, ini untuk saling menghormati dalam masalah fikih. Alasannya, kenapa Rasulullah waktu itu pakai makanan pokok? Punten, jujur kita rasakan. Usia kita punten agak sedikit berbeda. Namun bapak-bapak sudah merasakan mungkin hidup di zaman di era 80-an lah kira-kira. Kalau hidup di kampung, lebih banyak makanan apa lebih banyak uang? Oh, jawabannya demikian. Lebih banyak makanan. Maka kalau pakai zakat, enakan pakai makanan pakai uang. Pakai makan, kenapa di kampung itu uang nggak ada tapi beras full. Uang nggak ada tapi ubi banyak. Uang nggak ada tapi makanan banyak. Makanya Islam itu adalah agama yang memudahkan. Di kota Madinah saat itu lebih banyak, para ulama mengatakan lebih banyak apa? Banyak kurma. Makanya Rasulullah tidak menyampaikan pakai uangnya, kurmanya pakai. Dengan mengatakan apa yang disebutkan dengan makanan pokoknya. Maka dengan mengatakan apa yang lebih memudahkan untuk masalah ini, tapi ada takarannya. Maka ada yang mengatakan iya dulu harus pakai makanan pokok. Karena apa? Karena lebih mudah untuk masyarakat Madinah dengan makanan pokok. Iya, tapi ini pendapat ketiga ya. Tapi dengan matan seandainya lebih mudah pakai uang, apalagi bisa ditransfer, silahkan untuk pakai uang. Ini pendapatkan ketiga. Jadi tolong melalui mimbar Damai Indonesiaku ini, dalam masalah ini jangan diributkan. Yang diributkan itu orang yang tidak mau zakat fitrah dan tidak puasa.
Sementara ini lebih asik lagi ngegoreng semuanya, postingan ini, postingan ini. Dan insya Allah yakin para ulama sangat memahami dan sangat menghormati terhadap pendapat ini. Iya, dari 3 pendapat ini dijreng-jrengkan, diperlihatkan. Ayo kira-kira mau ambil yang mana? Mau yang ambil nomor 1 silahkan. Mau ambil tengah, saya kasih uangnya tapi penitia menyiapkan beras, silahkan. Kalau mengatakan saya mau ambil yang ketiga aja, kenapa? Dengan alasan tadi, monggo silahkan. Kenapa? Hubungan rukun Islam itu antara kita dengan Allah dan tidak bisa memaksakan antara pribadi. Iya, seperti itu. Karena ini adalah hubungan kita dengan Allah. Salat hubungan kita dengan Allah. Tiba-tiba ada teman saya hanya jaraknya 20 kilo mau di jamak takdim jamak takhir. Saya tidak bisa mengatakan nggak boleh, peraturannya begini. Ini antara dia dengan Allah. Seperti itu ya. Ada orang dalam perjalanan tiba-tiba agak sedikit pusing sedikit lalu dia batal. Kenapa pusing sedikit batal? Dia urusannya dengan Allah. Orang bisa kok. Cuma kadar sakitnya seperti apa yang boleh untuk diqadha, sementara kita tidak boleh memaksakan apa yang kita pahami. Wallahu a'lam. Masya Allah, sangat lengkap sekali jawaban-jawaban dari guru-guru kita. Dan insya Allah di segmen selanjutnya nanti kita akan jawab khusus bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Kita sampai di segmentasi yang kelima dan memang waktunya ini sangat singkat, tapi ada satu pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Sumarno. Kiai berkaitan dengan pembersihan diri melalui mengeluarkan zakat dan sebagainya. Dalam satu kalimat di doa sholat duha, ada kalimat wa innaka haroman fatohirhu. Apakah rezeki yang kita makan, yang kita dapatkan ada potensi sesuatu yang kotor, yang haram dari sana, Kiai? Atau bagaimanakah memahaminya? Rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah jelas ada satu pemberian, dan pemberian itu bagaimana kita cara meraihnya penting. Pemberian itu akan jadi halal dan haram bagaimana kita cara meraihnya. Min aina taksibu wa ila aina tunfik. Ada satu pertanyaan baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW sampai tadi, min aina taksibu, dari mana kamu dapat? Bagaimana cara meraih rezeki? Orang sudah tentukan rezekinya ada sekian, tapi cara meraihnya ini bagaimana? Ya, apakah dia cara meraih dengan cara jalan yang halal, yang mereka ingin mendapatkannya harus pakai proses, biasanya halal pakai proses. Tapi ada yang dengan cara yang pengen singkat, yang pengen instan, potong kompas, ambil kiri ambil kanan, sodok kiri sodok kanan, des, apa yang terjadi? Rezekinya segitu Allah kasih, tapi dengan cara dia potong kompas akan jadi haram. Yang dimaksud dalam doa tadi, wa in kana haraman fatohirhu. Apabila memang rezeki itu memang dengan cara yang haram, ya Allah fatohirhu, bukan berarti itu rezekinya berubah dari haram menjadi halal, tidak. Perbaikanlah hak hati kami, berikanlah hidayah kami agar kami bisa mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal. Itu yang dimaksud dalam itu doa. Jadi ada bisa ditegaskan ada rizki memang barangnya itu haram atau caranya yang mendapatkan itu haram gitu ya? Caranya yang kita harus tahu. Kalau barang yang haram sudah jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, nyata. Tapi cara ini kan abu-abu, saudara. Seperti begini, orang akan memberikan sesuatu. Maaf, sekali lagi saya mohon maaf kalau bahasanya Ustadz Abi Maki punten. Bahasa saya maaf, I'm sorry. Ya, lebih keren lagi dari kita. Ya. Nah, ibu, bapak pengen bebas hukum, treat di tengah jalan. Ada polisi, Pak polisi kita damai dah. Saya mah bukannya nyogok, ini mah ngasih. Ya, itu mah bagaimana bapak dah. Sekarang orang mana yang dalam kondisi perut lapar walaupun dia polisi, enggak semuanya polisi itu malaikat, Bu. Sama, Ustadz juga sama, Bu. Saya ngomong nggak kali kalau polisi maka jawab Ustadz aja. Ustadz nggak minta amplop, Ustadz nggak minta target, Ustadz nggak minta bayaran. Tapi kan kadang-kadang saya juga jadi manusia nih, Bu, bukan malaikat. Pulang ngaji ketika pas panitia cuman ngomong terima kasih Ustadz, minta redo, nak dongkol nggak? Ibu mah nggak dongkol, saya ngerasain, Bu. Aing teka dia pakai bensin, bayar tol, teboga polo, sia cekain gitu. Baik, Kiai. Sayang sekali Kiai, waktunya sudah habis. Sayang sekali pemirsa, waktu kita terbatas, tapi apa yang disampaikan tadi insya Allah akan menambah pemahaman kita, menambah ilmu kita, bagaimanakah kita harus mengeluarkan zakat dan siapakah yang berhak menerimanya. Yang pada intinya, apa yang kita berikan sesungguhnya adalah cara kita menunjukkan bahwa kita benar-benar tunduk kepada Allah. Karena semua milik Allah, kita kembalikan semua kepada Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa Damai Nusa untuk hari ini, dan insya Allah besok di Jumat 7 Mei kami akan menghadirkan Syekh Muhammad Jaber dan Syekh Hussein Jaber dengan tema kewajiban berdakwah. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadi Murtanto Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita tutup kajian kita pada kesempatan hari ini dengan membacakan doa. Bermohon kepada Allah, moga-moga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Allah kuatkan iman dan Islam kepada kita. Allah kembalikan kita kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma bihaqqi kitabikal mubin wa bihaqqi man arsalahu rahmatan lil alamin. Salimna wa salim dinana wa salim i'tiqana wa salimna wa najina min kulli afati wal halakat innaka anta qaribun mujibud da'awat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi